Revolusi Prancis merupakan revolusi sosial radikal yang mengubah tatanan kehidupan masyarakat, khususnya warga Prancis. Pergolakan sosial, politik, dan ekonomi ini terjadi pada 1789 hingga 1799. Gerakan sosial selama 3 tahun berhasil meruntuhkan sistem pemerintahan monarki absolut Prancis yang berdiri kokoh selama berabad-abad. Oleh kelompok politik sayap kiri berdemonstrasi di jalan-jalan di perkotaan, juga masyarakat petani di pedesaan. Rakyat Prancis mengalami transformasi sistem sosial politik yang epik dari feodalisme, aristokrasi, dan monarki mutlak sehingga berdampak terhadap sejarah Prancis dan terhadap Eropa secara keseluruhan. Revolusi Prancis melahirkan sebuah peperangan hebat di era Napoleon Bonaparte. Tepatnya pada 1803 hingga 1815 merupakan periode pertempuran terjadi di benua Eropa juga beberapa benua lainnya. Setelah berakhirnya perang era Napoleon pada 1815, ada peristiwa bersejarah di bidang pertanian, khususnya hukum jagung yang diterapkan pada 1815 hingga 1846 di Inggris Raya. Istilah jagung dalam bahasa Inggris untuk semua komoditas biji-bijian sereal termasuk gandum. Hukum jagung ini secara tidak langsung memblokir impor biji-bijian harga murah dari luar negeri. Langkah hukum jagung ditujukan untuk melindungi petani dari gempuran impor produk jagung atau biji-bijian dari negara lain, terutama agresi Prancis. Undang-undang jagung dirancang menjaga harga biji-bijian tetap tinggi agar menguntungkan petani atau produsen dalam negeri dan mewakili sistem ekonomi merkantilisme Inggris. Akibat hukum jagung Inggris, 2 tahun sejak diberlakukan, apa yang terjadi? Kelaparan besar di negara Irlandia sehingga memaksa resolusi kebutuhan mendesak akan persediaan makanan baru. Tidak hanya itu, akibat undang-undang jagung, justru harga jagung melambung dan berimplikasi buruk terhadap lonjakan harga makanan dan minuman yang agresif. Akibatnya, kelas pekerja kantoran menghabiskan sebagian pendapatannya untuk jagung. Bayangkan bertahan hidup hanya untuk membeli jagung. Mereka tidak memiliki sisa uang untuk belanja kebutuhan lain. Mereka tidak mampu membeli barang-barang manufaktur. Dampaknya produsen manufaktur menderita dan harus mem-PHK pekerja. Para pekerja ini kesulitan mendapat pekerjaan, sehingga spiral ekonomi memburuk bagi semua orang terlibat. Di sisi lain, adanya hukum jagung memberi manfaat bagi kaum bangsawan, petani, dan tuan tanah. Terutama tuan tanah ingin mempertahankan supaya hukum jagung tetap berlaku. Bahkan anggota parlemen pun tidak tertarik untuk mencabut undang-undang jagung. Toh pada akhirnya dicabut dan memberi kemajuan hebat pada ekonomi Inggris. Tapi kita bahas nanti pada sesi berikutnya tentang ini. Perdebatan hukum jagung terus berlanjut. Banyak tokoh ekonom lahir pada peristiwa hukum jagung. Menurut Tyler Cowen dari Universitas George Mason mengatakan setelah perang Napoleon, harga biji-bijian cenderung turun. Itu membuat Inggris Raya memberlakukan peraturan tarif pajak biji-bijian pada 1815. Tindakan ini memicu perdebatan klasik antara pedagang bebas David Ricardo dan pendeta Thomas Robert Malthus. Sang proteksionis Malthus berpendapat Inggris Raya tidak boleh memiliki perdagangan bebas biji-bijian. Alasan utamanya adalah keamanan nasional. Dia takut persediaan makanan Inggris Raya ini ditanam negara lain. Alasan kedua berkaitan dengan ekonomi politik. Malthus takut jika Anda memiliki banyak pekerja di bidang manufaktur, menyebabkan banyak keresahan tenaga kerja, dan itu tidak baik untuk perdamaian dan stabilitas. Malthus juga percaya jika undang-undang jagung dicabut akan terjadi penurunan harga biji-bijian secara tiba-tiba dan ini dapat menyebabkan ketidakstabilan. Semua poin salah satu pamfletnya diterbitkan pada 1814 dan itu pengamatan tentang pengaruh hukum jagung. Pada akhirnya dia menentang liberalisasi total. Sedangkan ekonom Inggris lainnya, David Ricardo, mengatakan justru hukum jagung mengerek harga biji-bijian dan mendistorsi alokasi modal, sehingga dia menentang tarif. Dia meyakini berdasarkan teori populernya yaitu keunggulan komparatif. Ia mengatakan perdagangan internasional dapat saling menguntungkan jika salah satu negara tidak memiliki keunggulan absolut, cukup dengan memiliki keunggulan komparatif pada harga untuk semua komoditi yang relatif berbeda. Jika melihat perdebatan teori hukum jagung di atas, tentu masih relevan dengan kebijakan neraca komoditas jagung di Indonesia. Pada tahun 2016, pemerintah mengendalikan kebijakan impor melalui Permentan Nomor 57 Tahun 2015 tentang pemasukan dan pengeluaran bahan pakan asal tumbuhan dan dari wilayah Indonesia. Dengan dalih meningkatkan gairah petani menanam jagung
Tapi faktanya produksi jagung tidak meningkat secara signifikan, justru harga jagung terus meroket. Di sisi lain, jagung bagian manufaktur industri perunggasan yang hampir 90% dipasok untuk pabrik pakan ternak. Kegiatan budidaya ayam dan telur harus efisien termasuk biaya pakan ternak terjangkau. Jika tidak berdampak pada kenaikan harga ayam dan telur cenderung mahal di tingkat konsumen akhir. Belajar hukum jagung di Inggris Raya, kita harus mendorong kebijakan pemerintah melihat dua sisi, baik produsen dan konsumen, terutama meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, tetapi masyarakat kelas menengah ke bawah harus dipikirkan juga kesejahteraan daya belinya, supaya inflasi makanan dan minuman tetap terkendali. Semoga.